Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu semua. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menginvite mahasiswa untuk bergabung ke dalam kelas yang sudah kita buat. Asumsikan kita sudah mengupload semua materi, kita sudah mengupload semua video, kita sudah merencanakan mana kuis, mana tugas, dan sebagainya. Sekarang waktunya adalah kita untuk menginvite mahasiswa ke dalam kelas kita. Nah, untuk mengenroll mahasiswa itu ada dua cara. Yang pertama itulah secara otomatis oleh kita, secara manual oleh kita. Yang kedua itulah secara manual oleh mahasiswa. Nah, untuk yang secara manual oleh kita bisa langsung menuju ke halaman mata kuliah yang kita miliki, kemudian kita memilih menu user. Nah, setelah kita memilih menu user, kita klik enroll user. Setelah kita mengklik enroll user, kemudian di sini di kelas yang saya buat ini belum ada mahasiswa sama sekali. Nah, untuk menambahkan mahasiswa, saya hanya perlu klik enroll user. Kemudian saya cari email ataupun nama mahasiswa yang akan saya invite. Misalnya seperti ini ya. Ini saya invite, ini adalah email dummy student saya invite dummy ini. Kemudian kita masukkan nama mahasiswa lainnya. Nah, setelah dipilih, jangan lupa ini harus pilih student. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini student. Kemudian kita klik enroll selected user and cohort. Nah, artinya nanti student ini akan mendapatkan email dari Elok bahwa dia itu sudah di-invite atau di-enroll ke dalam kelas yang kita miliki. Nah, bagaimana kalau seandainya di kelas kita ini ada lebih dari satu dosen yang mengajar? Nah, kita bisa juga melakukan enroll user. Misalnya saya pengajar kedua itu adalah Pak Azari. Pak Azari ini kebetulan Pak Azari ini adalah salah satu dosen di ilmu komputer. Beliau dosen, kemudian saya pilih sebagai teacher. Artinya saya mengundang Pak Azari sebagai dosen di mata kuliah yang saya buat. Jadi nanti beliau itu bisa mengakses, bisa mengedit, bisa menambah materi yang sudah ada dalam mata kuliah. Nah, ini adalah cara pertama kita untuk menginvite atau mungkin mengenroll mahasiswa. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan cara enrollment manual. Jadi untuk mengaktifkan ini, kita harus menekan tombol enrollment method. Kemudian di sini ada menu self enrollment. Nah, di sini ada self enrollment. Kemudian kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik edit. Nah, setelah edit, ini jangan lupa ini perlu diaktifkan. Jadi enrollment key ini adalah semacam password yang harus diinputkan oleh mahasiswa ketika mereka mau gabung ke kelas kita. Jadi sebaiknya kita memberikan enrollment yang mudah untuk dipahami. Misalnya saya bikin pengenalan pola 2020 seperti itu. Misalnya ini, pengenalan pola 2020. Nah, pengenalan pola atau lebih gampang PP 2020, PP strip 2020. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian di save Bapak Ibu. Di save, kita coba di save. Nah, setelah di save baru enrollment key ini diinformasikan ke student. Mohon kepada mahasiswa kalau gabung ke kelas saya harus menggunakan enrollment key ini. Nah, tujuan dari penggunaan enrollment key ini adalah untuk menghindari adanya mahasiswa lain atau mungkin ada orang lain yang bergabung yang bukan merupakan mahasiswa di kelas kita bergabung ke dalam kelas dialog seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita menginvite mahasiswa ke dalam kelas kita. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mengajar di dua kelas paralel tapi mata kuliahnya sama? Itu kita akan masuk ke dalam grup. Nah, untuk membahas ini kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.